Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat kuliah Al-Qur'an online. Alhamdulillah kita akhirnya sudah menyelesaikan pembahasan tafsir ringkas untuk ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah yang terdapat pada halaman 4 atau lebih tepatnya adalah tafsir dari ayat ke-16 ya, 16 ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-24. Dalam sesi kali ini, dalam sesi kuliah kita kali ini kita akan membahas seperti biasa pada setiap akhir pembahasan tafsir dalam satu halaman kita akan mengulas dan membahas beberapa pelajaran, beberapa hikmah, ya, beberapa faedah ya, dan inspirasi yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat yang terdapat pada halaman keempat yang baru saja kita pelajari bersama. Di sini dikatakan min fawaidil ayati, ya, di antara atau beberapa pelajaran dari ayat-ayat di atas. Pelajaran yang pertama adalah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakhzalul munafiqin, menghinakan orang-orang munafik, ya, fi asyaddi ahwalihim, fi asyaddi ahwalihim, fi ya, pada atau dalam asyaddi ya, yang paling berat ya, yang paling keras ahwalihim, kondisi mereka, maksudnya dalam kondisi mereka yang paling berat atau yang paling besar hajatan ya, keperluan atau kebutuhan mereka, wa aksaruha, dan yang paling banyak syiddatan ya, ujiannya. Nah, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang munafik itu justru pada situasi dan kondisi di mana mereka justru sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, justru pada saat mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah saat menjelang kematian, dan yang kedua tentu yang paling berat, yang paling dahsyat adalah pada kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat, di mana kita semua, bukan hanya orang-orang munafik, ya, berada dalam situasi dan kondisi sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat membutuhkan kemudahan ya, dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang sangat berat itu. Tapi yang dialami oleh orang-orang munafik, orang-orang yang dahulu di dunia mengklaim diri mereka sebagai orang-orang beriman, tetapi di dalam batinnya, di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran, mereka akan mengalami situasi yang digambarkan ya, di dalam permisalan ya, dua permisalan yang sudah kita singgung ya, dalam kuliah-kuliah sebelumnya, yaitu permisalan api dan permisalan air ya, di mana ya, salah satu poin penting yang kita temukan dari kedua permisalan itu adalah bagaimana orang-orang munafik ya, berada dalam situasi dan kondisi ya, di mana mereka sangat membutuhkan
penerangan, di mana mereka membutuhkan cahaya, ya, tetapi pada saat itu justru cahaya, ya, penerang itu hilang dari mereka, dan yang mereka rasakan hanya api yang membakar, ya, api yang memberikan panas yang sangat menyakitkan. Nah, itulah yang terjadi pada orang munafik. Kenapa mereka mengalami itu? Di sini dikatakan jazaa nifaqihim wa i'radihim 'anil huda. Ya, itu jazaa sebagai balasan, ya, situasi dan kondisi yang mereka alami ini yang sangat-sangat sulit ini adalah balasan atas nifaqihim, atas kemunafikan mereka, wa i'radihim, ya, dan keberpalingan mereka 'anil huda, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iradihim 'anil huda, dan keberpalingan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari rangkaian ayat ini adalah min a'zamil adillah. Salah satu bukti yang paling besar ala wujubi ifradillah, ya, yang menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadati, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Artinya alasan argumentasi yang paling jelas mengapa kok kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang terbesar mengapa kita harus hanya menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah annahu, karena Allah Subhanahu wa taala huwallazi, dialah yang khalaqa, telah menciptakan, lana, untuk kita, ma fil kauni, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, terutama di bumi ini, wa ja'alahu, dan menjadikannya, Allah pula yang menjadikan itu semua, musakharan, dimudahkan atau ditundukkan, ya, pemanfaatannya, lana, untuk kita, ya. Jadi ini adalah argumentasi yang paling jelas untuk siapapun yang bertanya-tanya, mencari tahu, ya, siapa yang harus disembah dan kenapa dia harus disembah. Siapa yang harus disembah? Itu jawaban logisnya adalah siapa yang menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan kita, tetapi menciptakan seluruh alam semesta ini, ya, menciptakan dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, manusia secara khusus, dan seluruh yang ada di alam semesta ini, yang mengatur kehidupan mereka. Itulah yang berhak untuk disembah. Dan Al-Quran datang untuk memberitahukan kepada kita bahwa siapa dia itu, siapa yang menciptakan itu. Dan Al-Quran mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita singgung pada kuliah sebelumnya, ya. Kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah itu diistilahkan oleh para ulama dengan istilah tauhid uluhiyah, ya, tauhid atau tauhid ubudiyah. Kemudian keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini, itu adalah tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Jadi istilah, ya, tauhid rububiyah, istilah tauhid uluhiyah itu memang tidak ada di dalam Al-Quran maupun tidak ada di dalam Sunnah. Tetapi para ulama kita rahimahumullah membuat istilah itu untuk memudahkan kita memahami, ya, apa yang menjadi intisari dari ajaran Al-Quran. Ya, karena kalau kita mau menyebut kewajiban
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, kalimat itu terlalu panjang tentu saja. Karena itu untuk memudahkan diringkas dalam istilah tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Kalau kita ingin mengatakan kewajiban meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur alam semesta ini, itu tentu adalah sebuah kalimat yang panjang. Karena itu para ulama merumuskan istilah tauhid rububiyah untuk meringkas definisi yang panjang itu dalam satu atau dua kata yang ringkas. Ya. Baik, pelajaran yang ketiga atau yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab tafsir ini adalah ajizul khalqi, ya, kelemahan, ketidakberdayaan makhluk anil ityani untuk mendatangkan, untuk menghadirkan bimisli suratin, ya, dengan yang serupa, ya, dengan satu surah minal Qur'anil Karim, ya, dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Kelemahan manusia untuk menjawab tantangan Al-Qur'an ini, ya, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ke-23, ya. Kelemahan manusia untuk menjawab tantangan Al-Qur'an ini ya dulu menunjukkan ala annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu tanzilun, benar-benar diturunkan min dari hakimin, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, alimin lagi maha mengetahui. Jadi sebagaimana disebutkan pada ayat ke-23 yang sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, Al-Quran menantang siapapun yang ragu dengan kebenaran Al-Quran untuk menghadirkan satu surah, walaupun itu surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Coba datangkan surah yang serupa dengan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran itu jika kalian mampu untuk melakukannya. Tentu di sini menjawab tantangan Al-Quran ini bukan sekedar Anda kemudian merumuskan atau mengarang, ya, sebuah rangkaian kalimat, ya, di dalam bahasa Arab yang secara lahiriah tampak mirip, ya, bunyinya, langgamnya dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan itu. Tetapi mampukah Anda, ya, jangan lupa bahwa Al-Quran ini turun di zaman kegemilangan kesusastraan Arab, ya, di mana orang-orang Arab pada waktu itu, ya, dengan kejahilian mereka bisa dikatakan mereka berada pada satu puncak kesusastraan, di mana sastra itu memiliki kegemilangannya yang tersendiri pada era itu. Di masa itulah Al-Quran turun. Dan dalam beberapa kisah, ya, yang kita baca dalam Sirah Nabawiyah, ya, terdapat beberapa tokoh penting dalam kalangan Quraisy, ya, terkemuka, para bangsawan mereka yang ketika mendengarkan Al-Quran, ya, mereka mengakui bahwa ini bukan kalam manusia, ini bukan perkataan manusia. Ya, saya sudah mendengarkan para penyair, tapi ini bukan ciptaan para penyair. Saya sudah mendengarkan para tukang sihir, saya tidak pernah mendengarkan yang seperti ini. Ya, dalam kondisi kekafirannya, ya, mereka mengakui bahwa ini adalah bukan kalam manusia, bukan ucapan, bukan perkataan manusia. Maka, ya, mereka ditantang, siapapun di era manapun ditantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk menghadirkan, ya, sebuah teks, ya, yang memiliki nilai kemukjizatan seperti Al-Quran. Itu isi daripada tantangan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan sudah pasti manusia
telah menunjukkan kelemahannya sejak dahulu dan akan kembali menunjukkan kelemahannya di masa datang, ya, ketika mereka berusaha untuk jawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pelajaran pentingnya adalah bahwa kelemahan ketidakmampuan manusia untuk untuk menjawab tantangan Al-Quran itu menunjukkan sekali lagi bahwa Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia untuk menjadi pedoman dan panduan kehidupan kita. Itulah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan rangkaian tafsir ayat ke-17 sampai ke-24 yang terdapat pada halaman ke-4 ya, dalam mushaf Al-Quran kita. Semoga bermanfaat, sahabat-sahabat peserta kuliah Al-Quran online. Sampai bertemu pada sesi kuliah selanjutnya, di mana insya Allah kita akan memasuki pembahasan halaman ke-5 dalam surah Al-Baqarah.